Fix by Opin. Halo, ketemu lagi di channel saya, Om Wid Bukan Main. Jadi hari ini saya mau nyervis rutin motor kesayangan saya ini. Ini Honda New Mega Pro yang masih karburator ya. Jadi motor ini udah saatnya untuk ganti oli mesin. Mumpung saya hari ini WFH, jadinya saya mau ganti oli mesin sendiri di rumah. Sebelum kita mulai, yuk di subscribe dulu channel ini. Subscribe itu gratis, dan dengan mensubscribe channel ini, kalian telah mendukung channel Om Wid Bukan Main untuk berkembang ke depannya. Jadi ini adalah oli mesin yang biasa saya pakai. Mereknya nih BM1 PC1000, kapasitas 1 liter. Oli ini memiliki SAE 15W50 dan jasonya itu MA atau oli untuk kopling basah. Beda sama motor matic yang koplingnya terpisah sama mesin atau kopling kering, itu jasonya MB. Jadi jangan sampai salah pakai oli, bisa berbahaya. Dan yang ini adalah engine flush. Jadi sebelum saya ngetap oli lama, saya mau tuang dulu engine flush ini ke dalam mesin. Fungsi dari engine flush ini adalah untuk membersihkan kerak atau endapan-endapan yang bisa mengganggu sirkulasi oli saat mesin bekerja. Jadi engine flush ini nanti kita tuang ke dalam mesin, dia biar nyampur sama oli mesin yang lama. Dan saat mesin dihidupkan, itu baru terjadi proses pembersihan. Kalau yang ini namanya chamber clean. Jadi cairan ini nanti disemprot ke dalam ruang bakar lewat lubang busi atau karburator atau throttle body untuk motor injeksi. Pokoknya di bagian lubang hisap ya. Nah, nanti cairan ini kalau sudah masuk ruang bakar itu membersihkan kerak-kerak yang nempel di ruang bakar. Dan setelah ruang bakar itu bersih, nanti tarikan motor enteng dan performa motor kembali normal. Pertama saya mau membersihkan ruang bakarnya dulu pakai chamber clean. Ini motor saya karburator, jadi saya semprotkan ke dalam karburatornya melalui selang yang dari filter udara. Jadi nanti kita semprotkan sambil menyalakan mesin. Saat proses pemakaiannya, ini kita semprot ke dalam karburator, kemudian kita hidupkan mesin sambil digas-gas ya. Nanti akan timbul mesin seperti batuk-batuk atau gredet ya, dan nanti dari knalpot keluar asap putih. Nah, itu nggak perlu khawatir karena memang prosesnya itu seperti itu. Jadi ketika cairan chamber clean-nya ini udah masuk ke ruang bakar, nanti efeknya keluar asap putih dan mesin akan terasa dredet atau batuk-batuk seperti kehabisan bensin. Untuk penggunaan chamber clean ini cukup setengah kaleng saja. Dan nanti kalau cairan chamber clean-nya itu sudah bersih, nanti asap putihnya akan hilang dengan sendirinya.
Dan sekarang ini saatnya kita menggunakan engine flush. Jadi sebelum kita ngetap oli yang lamanya, kita tuang dulu engine flush ini ke dalam mesin. Nanti kalau sudah dituang ke dalam mesin, kita nyalain sekitar 10-15 menit, nggak usah digas-gas, dan biarin mesinnya langsam. Kalau untuk sepeda motor, penggunaan engine flush ini cukup setengah kaleng. Jadi total satu kaleng ini sekitar 300 ml dan kita hanya butuh setengahnya saja, sekitar 150 ml. Beda kalau untuk mobil. Kalau untuk mobil itu harus satu kaleng dituang sampai habis. Sekarang kita tutup lagi stick olinya. Habis itu kita tinggal nyalain mesinnya kurang lebih 10-15 menit. Nggak perlu digas-gas, biarin aja langsam. Minutes later. Oke, jadi udah 15 menit. Sekarang kita matiin dulu mesinnya dan habis itu kita ngetap olinya. Sekarang kita mau ngetap oli mesinnya. Kita bisa ke bagian bawah. Di sini ada baut ukuran 12 dan bisa kita buka pakai kunci pas, kunci ring atau kunci shock. Untuk New Mega Pro Verza Bison itu kalau nggak salah ya, baut tap olinya sama ya, ukurannya 12. Jangan lupa juga untuk menyediakan jerigen atau kaleng bekas untuk menampung oli mesin yang lamanya. Kali ini saya menggunakan kunci shock untuk membuka baut tap olinya. Untuk membuka bautnya kita bisa buka ke arah depan kalau posisi kita ada di sebelah kiri motor. Dan bisa kita lihat ini olinya udah kotor banget ya, udah sangat hitam. Nah ini kalau dibiarin ini bisa ngerusak mesin dan lama kelamaan bisa bikin pistonnya itu rusak karena pelumasannya udah nggak sempurna. Dalam proses pengetapan oli mesin, pastikan semua oli yang lama keluar semua. Dan lebih bagus lagi kalau ada kompresor. Jadi sisa-sisa oli yang ada di dalam mesin bisa keluar dibantu dorongan dari angin kompresor. Jadi sekarang ini baut tap olinya mau dipasang lagi, tapi sebelumnya ini mau saya kasih seal tape dulu. Kalau untuk motor baru sebenarnya sih nggak perlu seal tape ya, karena derat-deratnya masih kencang. Namun karena motor saya ini motor lama, jadi bautnya itu deratnya mulai selek. Dan untuk menghindari rembesnya oli mesin keluar, makanya di deratnya saya kasih seal tape. Kencangkan baut tap olinya ke arah belakang. Kalau tadi bukanya itu ke arah depan, untuk mengencangkannya sekarang ke arah belakang. Dan kencangkan secukupnya. Oke, yang terakhir tinggal kita isi aja oli mesin yang baru ke dalam mesin. Kemudian
Untuk mengganti oli motor itu dianjurkan setiap 2000 sampai 3000 km sekali atau sekitar 3 bulan ya menurut buku manual. Tapi kalau saya pribadi mengganti oli mesin itu setiap 1500 km sekali. Karena lalu lintas di Jakarta itu yang macet dan sering stop and go. Otomatis kerja mesin jauh lebih berat. Makanya ganti oli mesinnya itu harus lebih cepat biar mesin lebih awet dan performanya terjaga. Oke, jadi selesai sudah video ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini, di like videonya, di komen, dan di share. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Fix by Omi.